Kalau kita cinta dengan yang cantik, yang tampan, yang indah, bukankah yang maha indah itu Allah? Kalau kita cinta dengan yang kuat, yang gagah, yang hebat, bukankah yang maha kuat, maha kuasa itu Allah? Kalau kita cinta dengan yang baik, yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang, bukankah yang maha baik, maha lembut, maha rahman rahim itu Allah? Tapi kita melupakan itu semua, berhenti di cinta pada makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Meskipun mungkin malam hari ini harusnya libur, tanggal merah, hujan-hujan juga, macet juga di jalan. Tapi semoga tidak menghalangi kita untuk tetap istiqomah ngaji. Yang mau liburan ya monggo, harusnya tanggal memang liburan. Tapi yang tidak ada kegiatan atau pas longgar, mari kita isi tanggal merah kita dengan aktivitas yang sudah jelas baiknya, yaitu ngaji. Baik, ngaji kita malam hari ini menuntaskan materi perjalanan menuju Tuhan, perjalanan spiritual dengan beliau Syekh Fariduddin Attar. Malam hari ini semacam bedah novel. Tidak apa-apa ya, cuma novelnya spiritual. Untuk tema malam hari ini sebenarnya ya temanya agak tinggi, materinya agak berat. Jadi teman-teman mungkin untuk enrichment saja ya, untuk pengayaan dulu. Karena tidak bisa dijujuk tiba-tiba menjalankan versi yang disarankan oleh Syekh Fariduddin Attar. Kalau ingin menjalankannya, ingin melakukannya, tetap harus di bawah bimbingan seorang guru. Tidak boleh nekat jalan sendiri, karena kita belum punya GPS-nya, kita belum punya kualifikasinya untuk menuju ke sini. Tapi perjalanan ke sini tetap harus kita mulai, karena ini berhubungan dengan hakikat hidup kita. Semoga tidak ada di antara teman-teman yang sama sekali tidak niat dan tidak minat dengan ranah spiritual. Karena berarti hidup kita agak dangkal kalau teman-teman berhenti di ranah material saja. Saya sempat menginventarisir hal-hal yang mungkin jadi indikasi saatnya kita mulai perjalanan spiritual. Itu inventaris saja, mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri ya. Di catatan saya ada beberapa isyarat. Ini kalau kita maknai ini dari Allah, ini sebenarnya isyarat panggilan dari Allah untuk kita mulai berjalan menuju Dia. Untuk sadar hakikat spiritual hidup ini. Karena ada yang bilang kita itu sebenarnya makhluk spiritual yang diberi casing duniawi karena kita harus hidup di bumi ini. Nanti kita kembali lagi ke hakikat diri kita yang spiritual. Itulah kenapa rumusnya hidup ini
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah nanti kembali kepada Allah lagi. Baik, kita cek sebentar ya. Kalau teman-teman merasa pernah mengalami ini, kemungkinan ini isyarat, panggilan dari Allah untuk kita memulai menseriusi jalan spiritual kita. Yang pertama, mungkin teman-teman kadang-kadang merasa hampa, merasa kosong, merasa apa sih gunanya hidupku ini? Kenapa sih Allah itu kok capek-capek dalam tanda petik menciptakan aku? Ini kalau ada getar itu di hatimu, sebenarnya itu saatnya yuk kembali ke yang lebih hakiki. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ketika kalian merasa bahwa kesenangan material, kenikmatan duniawi tidak bisa lagi memenuhi kehausan jiwamu. Saya biasanya kalau makan enak itu kalau sudah selesai ya nyaman. Berarti sekarang makan seenak apapun sudah biasa. Kenikmatan ini, kenikmatan itu yang dulu luar biasa. Tapi sekarang saya ngalaminya kok sudah tidak ada rasa ya Pak. Itu kemungkinan isyarat dari Allah. Yuk kita mulai ke yang lebih hakiki. Jadi tidak lagi dangkal di kenikmatan duniawi. Atau ada teguran, ada sentuhan langsung dari Allah. Misalnya melalui peristiwa-peristiwa yang mengejutkan kita. Kehilangan orang tercinta, tiba-tiba sakit, kegagalan hidup. Ini bagi saya sentuhan-sentuhan. Mungkin Allah ingin kita segera kembali padanya. Segera mengarahkan, mengorientasikan diri ke sana, ke ranah spiritual. Atau tiba-tiba teman-teman merasa tertarik dengan hal-hal rohani. Mendengar orang cerita-cerita dunia mistik, tasawuf. Tertarik dengan agama. Lihat orang kok soleh sekali, tekun sekali ibadah. Kita tersentuh. Senang dengan filosofi-filosofi yang dalam, meditasi, spiritual-spiritual. Kemungkinan ini juga bagian dari tegurannya Allah. Bagian dari ayatnya Allah untuk menyadarkan kita, yuk kita kembali kepadanya. Atau teman-teman sering merasa lelah secara internal atau karena hal-hal eksternal. Capek saya Pak, lihat orang gegeran terus di medsos itu, kapan ya selesainya? Nah, itu mungkin teman-teman ada rasa capek, itu berarti ingin keluar dari situ. Bosen saya Pak, dengar orang gegeran itu. Bosen saya lihat dunia ini dan lain sebagainya. Itu mungkin bagian dari isyaratnya Allah. Ya tapi cepat kembali kepadanya. Atau kita merasa kepedulian kita berlipat-lipat. Jadi Pak saya ingin menciptakan kedamaian. Saya ingin mengakhiri penderitaannya saudaraku, temanku saya. Ini mungkin spiritualitas kita sedang disentuh. Atau ada rasa yang berbeda saat kita melihat alam di sekeliling kita. Rasanya tidak kayak dulu. Kalau dulu mungkin hanya sekedar indah materinya, tapi begitu lihat alam, ada sesuatu yang lain. Mungkin mengarah ke kebesaran Tuhan, atau ada kesadaran yang lebih transenden. Merasa alam itu bagian dari diri kita, dan lain sebagainya. Ini rasa-rasa ini mungkin bagian dari anugerahnya Allah menyadarkan kita tentang sisi dalam hidup ini. Atau mungkin yang lebih peka, ada bisikan-bisikan dari hati kita. Diingat-ingat bisikan yang baik ya, bukan bisikan yang negatif. Karena bisikan itu jenisnya macam-macam. Kalau kata Imam Ghazali, ada memang dari Allah, ada dari setan, ada dari nafsu. Bisikan jangan dibayangkan terus ada suara di telingamu ya. Itu agak sakit jiwa kalau kamu begitu. Ada dorongan. Kamu kok kepingin ini ya, kamu kok kepingin itu ya, kebaikan-kebaikan. Nah ini ayat, isyarat dari Allah
untuk kamu semakin dekat padanya. Baik, teman-teman diingat-ingat ini ayat-ayat ini ya. Jadi mari kita baca, kalau teman-teman ketemu momen-momen ini, berarti saatnya kita memulai perjalanan yang lebih dalam, hidup yang tidak dangkal lagi. Oke, kamu simpen materi ini karena saya tidak tahu situasi batinmu seperti apa hari ini, gejolak dialektika hidupmu seperti apa. Mungkin juga tidak pas, tidak cocok ya, pada saatnya akan ketemu dengan momen-momen itu. Oke, baik, ini pengantarnya. Karena kemarin ada yang tanya begitu ke saya, Pak, kapan sih Pak saya harus memulai perjalanan spiritual itu? Kalau saya sih lebih mula lebih baik, lebih awal lebih baik. Perjalanan spiritual itu kan nanti perjalanan ke dalam. Pada awalnya kita memahami diri kita sendiri, dan itu bagi saya untungnya besar. Tidak hanya untuk yang spiritual, tapi untuk kehidupan kita yang duniawi juga. Oke, nah kita sekarang masuk ke buku Mantikut Thoir, Musyawarah Burung, versi Syekh Fariduddin At-Thor. Jadi beliau ini sufi besar dari Nisabur, era kekhalifahan Saljuk. Beliau lahir tahun, kalau Masehi 1145. Nanti meninggalnya 1221. Beliau meninggalnya termasuk korban pembantaiannya pasukan Mongol waktu menaklukkan Nisabur. Jadi beliau ini kalau nama lengkapnya Syekh Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim At-Thor. At-Thor ini julukan atau panggilan. At-Thor itu makna harafiahnya peramu minyak wangi. Jadi beliau ini ahli kimia, yang diantara keahliannya kalau ahli kimia kan meramu minyak wangi. Kemudian setelah ini punya toko besar warisan dari ayahnya. Cuma kemudian karena tertarik dengan dunia tasawuf, beliau meninggalkan kekayaannya untuk mengembara, mencari guru, mendalami ilmu tasawuf. Kalau melihat sejarah hidup beliau, beliau berguru ke banyak sekali sufi, banyak sekali ulama, selama tidak kurang dari 39 tahun. Nah, saya tidak tahu, kalian ngaji filsafat sudah berapa tahun? Belum ada apa-apanya. 39 tahun. Kalian enak kesini terus kan belajarnya. Kalau saya atur muter-muter dimanapun ada sufi ulama besar, beliau datangi. Makanya nanti beliau menulis satu buku, mungkin teman-teman pernah baca, yang judulnya Tadhkiratul Auliya. Yang isinya, ini kalau di ilmu sejarah namanya hagiografi. Hagiografi itu isinya biografi-biografi orang suci. Nah ini beliau di situ, Tadhkiratul Auliya itu beliau menulis riwayat hidup, biografinya para sufi, dan itu banyak sekali. Teman-teman boleh dicari buku itu. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesia sejak zaman saya mahasiswa S1. Saya ingat karena saya pernah baca dulu. Kemudian karya beliau yang lain yang kita bahas malam hari ini, Mantikut Thoir. Ini ada yang bilang ini puncak gagasan beliau. Masih ada karya beliau yang lain, yaitu Ilah Namah, kemudian Musibat Nameh, dan yang ketiga Asror Nameh, bahasa Persia. Baik, kita mulai belajar ya. Sekarang ya tentu saja karena ini
bukan ngaji dari awal sampai akhir. Seperti biasa kita akan semacam review, melihat secara umum alur dari Mantikut Thoir. Kita awali dari sini. Ini cerita yang terkenal sekali tentang beliau. Kenapa kemudian tertarik ke dunia tasawuf. Jadi satu ketika saat beliau menunggui toko beliau, tiba-tiba datang pengemis. Nah, orang yang miskin, kadang-kadang kan orang yang punya toko itu risih kalau di tokonya ada pengemis di depannya. Diusirlah pengemis ini. Ketika diusir oleh pemilik toko, pengemis itu terus berkata begini, intinya, ndak apa-apa sih kamu ngusir aku, jangankan meninggalkan tokomu, meninggalkan dunia ini pun ndak berat bagiku. Tetapi sebaliknya kamu, apa kamu sanggup meninggalkan kemewahan yang engkau miliki saat ini? Itu yang negur pengemis. Ini yang saya sebut tadi ya, momen kesadaran sehingga kita berbalik ke dunia spiritual itu bisa macam-macam. Kalau beliau momen ini, saya tidak yakin kalian mengalami momen yang sama, bisa melahirkan kesadaran yang sama. Mungkin kalau kalian ketemu pengemis yang ngomong kayak gini, mungkin malah marah-marah, malah cerewet, kayak ngomong, mungkin begitu. Wong yo miskin aja mungkin kita begitu. Tapi kalau beliau, ya jatuhnya kemudian malah, iya ya, apa aku siap sekedar meninggalkan kekayaan, apalagi meninggalkan dunia. Dari situ terjadi pembalikan. Nah, biasanya cerita-cerita para sufi itu ada momen ininya, jadi momen konversinya. Dari biasa-biasa terus berbalik tiba-tiba ke ranah spiritual. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita ngaji kitab Mantikut Thoir. Ini memang isinya banyak simbol-simbol, juga banyak cerita-cerita sufistik. Jadi nanti ada ceritanya, ada kemudian kisah-kisah sufinya. Kalau saya bayangkan mungkin mirip kayak dunia sofi itu. Dunia sofi yang filsafat itu kan ada pikiran-pikiran tokohnya memang, kemudian ada cerita fiksinya. Nah ini fiksinya ya cerita burung-burung, tapi di tengahnya nanti ada potongan-potongan kisahnya para sufi untuk memperjelas ide yang mau disampaikan. Ya tentu saja tidak semua bisa saya angkat, tapi paling tidak mari kita jelajahi gagasan-gagasan utama yang ingin beliau sampaikan. Yuk kita awali bagian pertama, madah, pujian dan doa. Ini para ulama zaman dulu kalau nulis kitab selalu diawali dengan doa dan pujian. Kalau kalian mungkin yang mahasiswa kan tidak ada itu. Bagian awal skripsimu bukan doa tapi moto. Terus isinya untuk ibunya anak-anakku di masa depan kan. Iya. Padune belum ada yang dipersembahin, terus isinya begitu. Mbok ya diganti doa saja, diganti pujian pada Allah. Oke, kita lihat ya. Ini saya potong ya, pujiannya panjang. Kalau ada titik-titik berarti ada yang saya potong. Tidak mengurangi gagasan utamanya insya Allah. Segala puji baginya. Setelah itu ya, amma ba'du. Ini panjang puji-pujian pada Allah, terus amma ba'du. Adakah engkau kira mudah saja untuk sampai pengetahuan kerohanian? Itu bagaikan keberanian menghadapi segalanya. Jadi mungkin teman-teman kemarin ngaji spiritual di bulan ini itu kan materinya macam-macam itu. Dipahaminya mudah. Tapi jangan dikira itu mudah, karena untuk menjalankannya memerlukan keberanian yang sangat besar. Tidak banyak orang berani seperti Syekh Ator tadi meninggalkan kemewahannya, meninggalkan kenikmatan hidupnya. Maka kata beliau,
Apakah kau kira mudah saja sampai pada pengetahuan kerohanian? Itu bagaikan keberanian menghadapi segalanya. Wahai kearifan, engkau tak lebih anak susuan. Sedangkan akal budi mereka yang berpengalaman pun bisa salah jalan. Ini kata-kata ini mengindikasikan perjalanan spiritual itu tidak semata-mata konsep teori dan akal. Jadi tidak ada gunanya kearifan-kearifan tinggi kalau orangnya tidak berjalan. Kalian menghafalkan teori-teori tasawuf yang luar biasa, mungkin wahdatul wujud, ittihad, macam-macam. Gunanya apa kalau kalian tidak jalan? Konsep-konsep teori-teori ini seperti peta. Apa gunanya peta, apa gunanya GPS kalau kalian tidak melakukan perjalanan? Wong melakukan perjalanan pun bisa salah jalan. Sedangkan akal mereka yang berpengalaman pun bisa salah jalan. Bahkan kalau sudah berjalan pun ya, apa jaminan bisa sampai? Bagaimana aku, kata beliau, si dungu ini. Ini yang didungukan dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Bagaimana aku si dungu ini dapat sampai ke hakikat? Dan kalaupun bisa, bagaimana aku bisa memasuki pintunya? Ini kesadaran bahwa aku ini lemah. Paragraf kedua ini ya menegaskan perjalanan ini nanti sebagian besar adalah pertolongannya Allah. Kalau hanya mengandalkan diriku, tidak akan mampu. Dan paragraf terakhir di bagian pembukaan, madah dan doa sahabat, kita sama bertetangga. Aku ingin mengulang-ulang pembicaraanku pada siang dan malam agar kalian tidak sejenak pun menghentikan keinginan mencari kebenaran. Jadi ini menegaskan visi atau misi beliau. Beliau ya mungkin punya murid, melakukan kajian sampai nulis kitab. Ini mengulang-ulang pembicaraan. Temanya ya itu-itu saja sih, tapi diulang-ulang. Kenapa? Agar kita tidak lupa bahwa kita punya misi kebenaran. Biar hidup kita tidak asal-asalan saja. Oke, baik. Ini pembukaannya begini. Jadi sebenarnya ya panjang itu. Kalau dimaknai satu-satu bisa ngaji 1 bulan Ramadan. Ya, cuma ya ini biar teman-teman tertarik saja, nanti dibaca lagi bukunya. Oke, sekarang mulai masuk ke cerita. Ini tentu saja cerita alegoris. Ada banyak isyarat-isyarat simbolik. Jadi ceritanya begini, satu ketika semua burung di dunia ini, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, berkumpul. Jadi mereka berkata begini, tidak ada negeri di dunia ini yang tanpa raja. Lalu bagaimana mungkin kerajaan burung-burung tanpa penguasa? Keadaan demikian tidak bisa dibiarkan terus. Kita harus berusaha bersama-sama mencarinya. Karena tiada negeri yang mungkin memiliki tatanan yang baik dan susunan yang apik tanpa raja. Ini kalimatnya simpel, tapi kalau kita pikir dalam, ini mungkin kritik pada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tidak mungkin hidup yang setertib ini, serapi ini, kok sekedar kebetulan. Pasti ada yang mengatur dan menciptakan. Loh, terus itu siapa? Itu kan pertanyaannya itu. Gimana kita menemukannya? Jadi tidak mungkin dunia ini tanpa raja. Mereka bertanya-tanya, sampai kemudian datanglah burung yang kita kenal, yang
kisahnya masuk dalam Al-Quran bersama Nabi Sulaiman, burung hudhud. Oleh Syekh Athar, burung hudhud ini diposisikan sebagai mursyidnya para burung. Jadi dia yang bimbing nuntun para burung. Jadi burung hudhud di dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah mengikuti torekot, pengetahuan rohani. Jambul di kepalanya adalah mahkota kebenaran dan dia punya pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan. Jadi ini panutannya para burung, ulamanya, mursyidnya. Simbolnya burung hudhud. Ya kalian carilah, googling lah seperti apa burung hudhud itu wujudnya. Nah, terus ceramah dia di depan para burung yang sudah berkumpul. Burung-burung yang terhormat, ya karena di depan burung-burung ya. Ya karena kalimatnya begitu, memang banyak burung. Aku mengenal baik sang raja, tetapi sendiri saja aku tidak sanggup mencarinya. Nah ini tegas ya. Aku pinter sih, ilmuku tinggi, aku ngerti macam-macam, tapi tanpa bantuan orang lain, aku tidak sanggup. Aku ini lemah. Jadi sudah diangkat jadi walinya para burung, ulamanya para burung tetap tidak sombong, sadar diri. Tinggalkan keseganan kalian, kesombongan kalian, dan keingkaran kalian. Jejakkan kaki kalian di tanah dan melangkahlah ke istana raja. Kita punya raja sejati, dia tinggal di balik gunung Kaf, namanya Simurah. Mungkin teman-teman pernah sering dengar istilah ini ya. Kalau di ilustrasinya Simurah ini digambarkan seperti burung finik. Dan dia adalah raja segala burung. Ya ini simbolik ya, alegoris. Untuk menggambarkan yang kita sebut sebagai Tuhan. Dia sangat dekat dengan kita, tapi kitalah yang jauh darinya. Ini kalimatnya agak paradoks, tapi kenyataannya memang begitu. Allah itu sangat dekat dengan kita, cuma kitalah yang jauh darinya. Jadi tergantung ternyata pada kesadaran kita. Cuma tentang Simurah ini, bahkan jiwa yang paling suci pun tidak dapat melukiskannya, dan akal budi tidak dapat memahaminya. Tidak bisa dilukiskan, sulit dipahami. Kedua mata ini pun buta. Kenapa? Bagaimana kita menempuh jalan dengan pikiran? Bagaimana kita mengukur bulan dari ikan? Karena memang pikiran kita terbatas. Akal budi kita sulit menjangkau yang tak terbatas. Sudah ribuan kepala bergerak ke sana kemari dan hanya ratap dan keluh kerinduan saja yang terdengar. Jadi kalau sekedar diteorikan, dikonsepkan, sudah banyak. Apalagi hari ini, teman-teman buka Google, buka YouTube, cari channel-channel spiritual, bertaburan di mana-mana, followernya banyak. Kalau mengikuti kalimatnya Syekh Athar ini, itu tidak penting. Kalau sekedar teori, konsep ya, anak kecil menghafalkannya bisa, mengulangnya bisa. ChatGPT bisa sangat spiritual. Kalau kamu tanya, coba kamu tanya ChatGPT, wahai ChatGPT, tunjukkan padaku jalan spiritual yang bisa membuatku dekat dengan Allah. Dia akan jawab. Cuma kan bukan itu yang diinginkan. Kapan kalian melakukan perjalanan itu? Kalau sekedar teori-teori spiritual terus kalian bikin konten, kalian bikin podcast bahas itu, bukan di situ poinnya. Jadi poinnya dialami, dirasakan, dijalani, tidak sekedar diteorikan.
Itulah kenapa bahkan jiwa yang paling suci tidak dapat melukiskannya, akal budi pun sulit memahaminya. Nah, ini panjang sih ceramahnya Hudhud. Setelah Hudhud selesai bicara, wah semua burung semangat. Wah ini luar biasa, saya harus segera melakukan perjalanan ini orang ini. Kayak kalian itu kalau habis ngaji tasawuf, pengen jadi sufi, pengen jadi wali. Semangat kan ketika saya bilang tadi perjalanan, wah ini harus mulai perjalanan kan begitu. Tapi terus begitu penjelasannya lebih panjang, mereka tidak sabar. Tapi begitu mikir dirinya sendiri, mulai sudah. Tapi saya masih punya tanggung jawab ini, tapi saya masih ingin ini dulu. Terus ragu-ragu. Mulai cari alasan. Saya masih muda Pak, nanti sajalah Pak. Gitu. Terus nanti yang sudah berusia, belum Pak, tanggung jawab saya masih banyak Pak. Bahkan nanti sampai di akhir hidup, tidak wajib begitu kok, Allah Maha Penyayang, tenang saja gitu. Akhirnya tidak jalan-jalan kamu sampai akhir hidupmu. Berdalih, beralasan. Ya, kita mulai sekarang. Bagian pertama di novel itu setelah cerita awalannya Hudhud, terus alasan-alasannya para buruh. Kenapa kok mengelak, menunda melakukan perjalanan? Padahal sebelumnya sudah oke, sudah setuju, luar biasa. Sekarang kita tengok satu-satu. Apa saja alasan mereka? Ini sebenarnya alasannya manusia. Ini kan semacam alegori tadi dari Syekh Attar. Burung bulbul. Burung bulbul alasannya apa? Kecintaan. Ada yang dicintai di dunia ini. Sehingga sulit memulai perjalanan. Burung bulbul bilang begini, ketika cinta menguasai jiwaku, suara nyanyianku pun bagi laut yang mengeluh sayu. Siapa mendengarkanku akan meninggalkan akalnya, meskipun ia ada di antara para cendekia. Tapi ketika aku terpisah dari mawarku yang tercinta, aku pun merasa sunyi, tidak lagi menyanyi, dan tidak kututurkan pada siapapun rahasiaku. Tidak ada yang mengetahui rahasiaku, hanya mawar yang mengetahuinya dengan pasti. Begitu dalam aku terlibat cinta dengan mawar itu, sehingga tak kupedulikan lagi hidupku. Perjalanan mendapatkan si murah di luar kekuatanku. Cinta dari mawar itu saja cukuplah bagiku. Bagaimana mungkin bulbul ini dapat tinggal semalam saja tanpa cinta dari jelita yang mempesona itu? Nah, ini alasannya orang jatuh cinta. Cuma cinta pada yang selain Allah. Jadi pada apa saja, tapi yang selain Allah. Ini membuat orang kemudian menunda atau bahkan tidak mau berjalan lagi menuju Allah. Sudah cukup. Ini mungkin Syekh Attar mungkin nyindir kisah-kisah cinta yang sifatnya duniawi. Jadi Allah kita duakan dengan yang kita cintai. Kita lupa seperti dawuhnya Imam Ghazali ya. Kalau sebenarnya kita mencintai apapun, itu kalau kita tingkatkan sedalam mungkin cinta kita, ketemunya harusnya cinta pada Allah. Kalau kita cinta dengan yang cantik, yang tampan, yang indah, bukankah yang maha indah itu Allah? Kalau kita cinta dengan yang kuat, yang gagah, yang hebat, bukankah yang maha kuat, maha kuasa itu Allah? Kalau kita cinta dengan yang baik, yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang, bukankah yang maha baik, maha lembut, maha rahman rahim itu Allah? Tapi kita melupakan itu semua, berhenti di cinta pada makhluknya. Akhirnya ya kita tidak jalan. Alasannya itu. Alasannya kecintaan. Kalau ada yang seperti ini, berarti kita seperti burung bulbul.
Oke, kita lihat lagi. Ini alasan pertama yang banyak. Yang kedua, burung nuri. Kalau burung nuri, dia ambisius, punya tujuan kemuliaan duniawi. Meskipun mungkin melalui fasilitas ukhrawi. Alasannya nuri begini. Sebenarnya setiap alasan ini panjang ya, cuman ini saya potong intinya saja. Begitu menawannya aku, sehingga manusia keji yang berhati besi mengurungku dalam sangkar besi. Terikat dalam penjara ini, aku pun merindukan sumber air kebakaan yang dijaga oleh Khidir. Seperti dia, aku pun berpakaian hijau, sebab aku ini Khidir di antara burung-burung. Ya, Nabi Khidir itu kan artinya hijau. Aku ingin pergi ke sumber air ini, tetapi bagaimana ngengat tak berdaya mengangkat dirinya ke sayap si murah yang perkasa. Mata air Khidir cukuplah bagiku. Jadi dia ini sering ditangkap orang, ditaruh di sangkar. Makanya dia ingin punya kesaktian, punya kekuatan, punya daya seperti Khidir. Ini saja sih yang dia inginkan, bukan Allah. Aku ingin hebat, aku ingin luar biasa, aku ingin mencapai ini, mencapai itu. Itu saja. Kok tidak sekalian menginginkan si murah? Itu tadi kalimatnya dia. Bagaimana mungkin ngengat itu ya mungkin binatang rayap, binatang tak berdaya, bisa sampai ke si murah yang perkasa. Sudahlah, siapalah aku ini. Mata air Khidir saja cukup sudah. Ini kayak mungkin kalian, ya Allah tidak tinggi-tinggi ingin engkau, ingin apa, sudahlah yang penting aku kaya saja, alhamdulillah ya Allah. Itu nuri. Jadi kamu tidak sadar yang kamu minta. Jadi tujuan-tujuan duniawi. Baik, ini apa saja itu ya mungkin termasuk yang kita anggap tinggi, kita anggap luar biasa. Bahkan nuri ini kan tujuannya ingin seperti Nabi Khidir. Tapi itu pun duniawi targetnya. Baik, kita ingat ya, semoga kita bisa mengalahkan diri kita. Tidak seperti nuri yang kalah oleh ambisinya.